Waalaikumsalam, Bu Revi. Bagaimana kabarnya Pak Muji hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu. Ibu Revi sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Katanya Pak Muji ini mau melaksanakan proses coaching ya? Iya, betul. Saya ingin melaksanakan proses coaching. Ya, di sini saya sebagai observer, saya akan menilai proses coaching yang akan dilaksanakan Pak Muji. Apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Pak Muji nanti sudah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh. Dan sebelum Pak Muji melaksanakan proses coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Muji. Iya. Jadi sesuai yang jenengan sampaikan tadi, saya nanti di sana saat coaching saya akan hadir dulu. Ya, saya akan hadir yaitu press menu, kemudian saya akan mendengarkan aktif saat coaching menyampaikan atau saat percakapan kita nanti. Dan yang terakhir nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti ada beberapa hal, 3 hal tersebut yang ingin Bapak Muji kembangkan ya. Betul. Terus hal yang ingin satu saja yang ingin Bapak Muji fokuskan itu kompetensi apa? Kalau saya inginnya itu nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching. Kalau menurut Pak Muji, indikator ketercapaian seorang coach dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau indikator pencapaian, kalau menurut saya, di mana nanti coach sendiri itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coach lah yang menemukan solusi tersebut. Baik Pak Muji, silakan Pak Muji melaksanakan proses coaching sebaik mungkin, dan setelah proses coaching selesai dilaksanakan, saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dayat. Ya. Waduh, kayaknya ada hal penting Pak Dayat menemui saya ini ya. Ada apa Pak Dayat? Ya ini ya Pak, saya itu pengen curhat sebenarnya kepada Pak Muji. Pak Muji ini kan kalau saya lihat banyak sekali pengalamannya Pak. Jadi saya itu pengen ngobrol santai lah kepada Pak Muji. Siap. Ya, kira-kira apa tujuan percakapan kita nanti Pak ya? Ya, tentunya dari percakapan ini saya ingin mendapatkan beberapa poin penting Pak. Yang pertama, saya bisa sharing dulu. Ya. Siapa tahu nanti dari sharing ini saya bisa menemukan dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Nah, mudah-mudahan Pak ya. Oke. Jadi gini Pak ya. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah sangat-sangat sehat Pak. Cuma Sabar, itu tadi. Oke, sabar. Itu tadi Pak. Semua orang pasti ada masalah Pak ya. Iya. Baik ya kabarnya ini. Alhamdulillah baik. Cuma ada yang ganjil tadi. Oke. Kira-kira apa itu Pak permasalahannya mungkin kalau boleh tahu? Nah, di sini kan saya mengajar di kelas 4. Ya, betul. Pada saat saya mengajar di kelas 4, saya itu menemukan suatu masalah pada anak didik saya. Nah, salah satu anak didik saya itu mempunyai sifat yang sangat pemalu, Pak. Jadi anak tersebut sangat sulit untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran, terutama pada saat pengelompokan itu, Pak. Anak itu sangat susah seperti itu. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan Pak Dayat supaya si anak tadi itu bisa ikut bekerja sama, ikut aktif dengan teman-temannya? Nah, tentunya yang akan saya lakukan Pak, seperti hari ini saya juga melakukan sharing kepada Pak Muji. Siapa tahu nanti dari sharing ini saya menemukan solusi Pak terhadap bagaimana mengatasi anak tersebut. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk melakukan kegiatan berkelompok Pak, agar anak tersebut mulai terbiasa. Nah, mungkin Pak Dayat sudah tahu latar belakang atau Pak Dayat sudah pernah hadir ke rumahnya anak itu? Alhamdulillah beberapa
minggu lalu saya sudah melakukan identifikasi Pak, kenapa anak tersebut mempunyai perilaku yang pemalu tersebut. Ternyata memang karakter itu terbawa dari saat anak tersebut itu sama piye jangan balik mana Ya nggak apa datang karakter itu. Kamu coba. Jadi saya sudah melakukan identifikasi Pak, kepada anak itu. Saya mencari permasalahan kenapa anak itu mengalami sifat yang pemalu. Seperti itu Pak. Seperti apa ya Pak? Mungkin yang sampean dapat jelaskan ini. Ternyata anak tersebut mempunyai karakter dari rumahnya Pak. Jadi memang entah itu dari orang tuanya yang sangat menutup diri sehingga anak tersebut kurang terbuka Pak dari keluarganya, dan karakter itu mungkin terbawa Pak ke sekolah. Iya, tadi saya lupa. Kalau boleh tahu perempuan apa laki-laki Pak? Laki-laki Pak. Oh laki-laki. Mungkin mohon maaf Pak ya, pekerjaan orang tuanya? Kalau di Alian itu mayoritas kebanyakan petani Pak. Oh petani. Jadi sang ayah itu petani, ibunya juga pekerjaannya sama. Membantu. Ya. Di pertanian. Bagian tandur itu Pak. Bagian tandur. Iya, tandur. Mungkin saya bukan menggurui Pak ya. Ya. Bukan. Tapi kira-kira yang Pak Daya tahu, anak itu kesukaannya apa, atau anak itu akan ceria pada saat momen apa Pak? Nah, kalau saya lihat Pak, anak itu yang seperti saya sampaikan tadi memang tertutup. Cuman ada beberapa anak yang selalu diajak bermain Pak. Mungkin dari situ saya bisa menyuruh anak yang pemalu tadi berkelompok dengan temannya yang menurut dia dia sukai itu Pak. Ya, kayaknya circle-nya Pak ya. Iya, circle-nya. Gitu. Ya mungkin setelah Pak Dayat mengetahui hal itu, apa yang terjadi berikutnya terhadap keseharian anak itu di kelas Pak? Kalau kesehariannya yang saya amati ya Pak, Ini setelah dikelompokkan dengan circle-nya tadi Pak. nah, anak tersebut mulai terbuka Pak. Oh, Apalagi saya itu juga mengadakan setiap hari Rabu itu semua kelas 4 Pak, khususnya kita makan bersama. Dari situ saya ingin Itu jam keberapa? Jam ke-6 atau? jam pertama Pak. Oh, masuk jam pertama. Jam pertama sebelum kita mulai olahraga kan, hari Rabu itu kan ada jam pelajaran olahraga. Sebelum olahraga, jadi anak-anak itu saya ajak untuk makan bersama. Yang saya harapkan dari kegiatan itu anak tersebut mungkin bisa terbuka dengan yang lain, tidak menutup diri. Mungkin di pelajaran yang lain apakah sama seperti itu Pak? Yang saya lihat Pak, saya kan sudah bertanya juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, terutama guru agama, guru olahraga. Memang anak tersebut selalu seperti itu Pak. Berarti sama Pak? Selalu Tertutup gitu ya? tertutup. Mungkin si anak tadi apa memiliki keterampilan lebih Pak? Mungkin setelah Pak Daya tahu. Iya, yang saya lihat Bapak, pada saat kemarin saya itu kan mengadakan proses pembelajaran di mana kita kan harus memvideokan Pak. Iya. Nah anak itu kalau saya lihat sangat suka Pak. Oh, Sangat gitu suka ya? untuk memvideo. Mungkin anak tersebut mempunyai potensi lebih dari Di desain grafis ya? Ya, sangat minat. Cuman ya itu tadi, ketika kita foto bersama itu anak tersebut selalu enggan. Saya malu Pak, tapi kalau suruh moto itu semangat. Malah semangat. Malah semangat. Oh iya. Jadi kayaknya Pak Dayat sudah menemukan sudah menemukan solusi supaya si anak ini bisa berinteraksi aktif dengan temennya, bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Ya mungkin di sela-sela pembelajaran mungkin sedikit, di waktu yang sedikit dikasih kesempatan untuk menfoto mungkin Pak. Ya, siap.
Jadi Pak Dayat sudah menemukan ini. Mungkin kedepannya apa yang mungkin dikembangkan oleh Pak Dayat? Nah tentunya dari apa yang saya dapat itu yang pertama Pak, karena anak itu memang tipenya pemalu, Ya. saya akan terus melakukan kegiatan berkelompok. Jadi yang saya harapkan anak tersebut terbiasa dan terbuka lagi. Kemudian yang kedua, saya juga meminta bantuan dari guru-guru lain agar ini tidak berlaku pada saat jam saya saja. Jadi guru lain juga menerapkan hal yang sama seperti itu Pak. Siap. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi dari cerita Pak Dayat sudah mengetahui solusi dari masalah ini. Mungkin ada tambahan Pak dari saya. Nah, setelah mengetahui hal ini, apakah nanti Pak Dayat menyampaikan ke guru di kelas 5 atau kelas selanjutnya? Itu tadi Pak, saya akan berkolaborasi dengan guru agama, guru olahraga, dan juga guru lain pun saya juga akan berkolaborasi. Siapa tahu di kelasnya teman-teman lain itu menemukan permasalahan yang sama, sehingga kita bisa belajar bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira mulai kapan dilaksanakan itu Pak? Kalau menurut saya secepatnya. Kalau bisa besok. Disosialisasikan ke beberapa teman. Kalau hari ini kayaknya tidak bisa. Kita kan masih sharing ini. Saya mencari solusi. Karena saya lihat ini Pak Muji merupakan sosok yang memiliki pengalaman yang lebih Pak. Terima kasih Pak Dayat. Jadi saya juga merasa senang jenengan sudah menceritakan ke saya, dan alhamdulillah saya melihat jenengan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Kalau cukup, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segera Pak Dayat bisa mensosialisasikan ke teman-teman guru yang lain. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Pak Muji, tadi bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan lancar, dan coach sudah menyampaikan semua masalahnya, dan coach sudah mendapatkan solusi dari coaching sendiri. Alhamdulillah. Terus saya akan kembali mengajukan pertanyaan terkait proses coaching tadi Pak. Apakah tadi Bapak sudah indikator yang Bapak inginkan itu sudah tercapai? Iya, jadi indikator sudah tercapai karena apa? Tadi si coach itu menceritakan sendiri. Jadi si coach dengan banyak bercerita dan ternyata menemukan solusi dari tadi anak yang diam itu sebenarnya suka apa? Ternyata suka video dan memfoto. Jadi tadi memang saya amati Pak Muji sudah melaksanakan proses coaching itu dengan alur detail. Bapak dapat menggali apa yang menjadi tujuan seorang coach. Bapak sudah dapat menggali identitas atau masalah apa yang terjadi, dan juga Pak Muji sudah menggiring pertanyaan supaya si coach itu bisa menemukan masalahnya sendiri. Jadi sudah sangat baik Pak. Terima kasih Bu. Tapi di sini di dalam coaching ini saya juga ingin selalu meningkatkan Bu. Jadi saya ingin terus mengembangkan proses coaching seterusnya, dengan nantinya saya bisa lebih menguasai dari proses coaching ini. Iya, bagus sekali Bapak. Tadi ada kompetensi-kompetensi yang lebih ingin ditingkatkan lagi. Iya, betul saya ingin seperti. Jadi Bapak masih ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi dalam coaching lagi ya? Betul Bu. Jadi saat saya melakukan coaching tadi, saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya akan saya tingkatkan lagi, yang bisa nanti membuat coach menceritakan dan membuat coach menemukan solusi yang paling tepat. Pak, bagus sekali Pak kalau seperti itu. Tadi prosesnya juga sudah
Cukup baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti Pak Muji saat melakukan proses coaching ini dapat memaksimalkan lagi prosesnya ya, lebih Siap. maksimal dan lebih baik lagi. Oke, siap Bu. Siap. Oke, Pak Muji. Oke.